Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 25 Mei 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Dan pada sore malam hari ini kami boleh Tuhan Kau berikan kesempatan untuk kami belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam bibir hamba-Mu. Dan biarlah sore hari ini menjadi sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketaatan adalah sesuatu yang harus ada dalam hidup orang percaya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ketaatan, ya, ini harus ketaatan ini harus ada dalam hidup orang percaya. Dan ini ketaatan ini tidak bisa instan, harus kita bangun, harus kita biasakan dari hal-hal yang sederhana. Ya. Kalau dari hal yang sederhana kita tidak bisa taat, maka kita tidak mungkin bisa taat untuk hal yang lebih besar. Ya. Memang orang percaya itu seringkali terbuai, terkecoh dengan pernyataan-pernyataan dalam Alkitab. Ya, misalnya dikatakan bahwa Allah itu penuh kasih, ya itu memang benar, Allah penuh kasih. Allah itu murah hati dan mudah mengampuni umatnya, itu tidak salah, ya, itu tidak salah. Ya. Tetapi dibalik itu semua, Bapak Ibu Saudara dan saya harus juga memahami bahwa Allah itu juga punya tatanan. Allah itu punya tatanan yang tidak bisa atau tidak boleh dilanggar, baik oleh umatnya juga oleh Allah sendiri. Ya, jadi ada tatanan Allah yang tidak mungkin Allah juga akan melanggarnya. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya. Karena kalau kita tidak memahami hal ini, nanti kita itu hanya berpegang pada pernyataan-pernyataan dalam Alkitab yang itu bisa membuai kita, ya, meninabobokan kita. Ya, seringkali dikatakan Allah itu maha kasih, Allah itu maha pengampun, Allah itu tahu segala keperluan kita. Ya memang semua itu benar, semua itu benar. Tetapi di balik itu, Bapak Ibu Saudara juga harus mengerti tatanan Allah. Ya, tanpa kita memahami tatanan Allah, kita akan cenderung mudah menggelar hidup seenaknya, menjadi orang-orang yang tidak tertib, ya, menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang nanti ujungnya kita akan menaikkan doa-doa yang itu isinya hanya mohon pertolongan. Kalau Bapak Ibu Saudara memahami tatanan Allah, hakikat Allah, dan kita bisa melakukan itu dengan konsekuen, ya, dengan benar, maka pasti hidup kita tidak mungkin ceroboh. Ya, jadi nanti akhirnya doa-doa yang kita naikkan itu bukan untuk keperluan kita, tetapi doa-doa yang kita naikkan adalah untuk menunjang, ya, untuk menopang pengabdian kita di hadapan Tuhan. Ya. Sejatinya doa-doa yang dinaikkan orang percaya itu harus tujuannya harus untuk menopang, menunjang, ya, bagi pengabdian kita bagi Tuhan. Ya. Jangan doa-doa yang kita naikkan itu untuk kenyamanan kita sendiri, ya, yang akhirnya justru kita melupakan tugas kita yang sesungguhnya. Kalau kita melihat cerita-cerita dalam Perjanjian Lama, ya, bagaimana dalam peristiwa-peristiwa itu, dalam cerita-cerita itu menggambarkan bagaimana kesetiaan Allah itu terhadap umatnya. Ya, ini tidak perlu kita ragukan. Bagaimana pembelaan Allah terhadap umatnya. Ya, tentu di sini adalah umat yang taat, bukan umat yang tidak taat. Ya. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana Allah itu menghukum umatnya ketika mereka tidak taat
dan mereka mengambil jalannya sendiri. Ya. Kalau kita lihat misalnya bagaimana pembelaan Allah terhadap Daniel ketika dia ya mempertahankan cara ibadahnya itu, ya karena dia memiliki ketaatan seperti itu, dia harus berhadapan dengan raja, dia harus dimasukkan dalam gua singa, yang akhirnya Allah akan tolong Daniel. Juga Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diuji imannya, harus melalui dapur api karena keteguhannya untuk dia tidak mau menyembah yang bukan Allahnya. Dia tidak mau menyembah patung itu. Ya, juga Nabi Elia ketika dia menghadapi 450 Nabi Baal, dia mempertaruhkan nyawanya demi menyatakan Allah mana yang benar, Allahnya Elia atau Allahnya Nabi Baal itu. Nah, dalam semua peristiwa itu Allah mau menguji ketaatan umatnya, diuji ketaatannya sampai di mana dia taat, dia tidak menyangkali, ya, tidak mau menyembah ilah lain, dia tetap mempertahankan cara ibadahnya, ya, dia mempercayakan bahwa Allah yang dia sembah itu benar, ya, tapi semua itu ada pertaruhannya, dan kalau mereka itu benar-benar umat yang taat, Tuhan pasti akan membela, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini? Apakah kita merasakan bahwa Allah itu sebetulnya sedang menguji ketaatan kita? Apakah kita merasakan, ya, bahwa Allah itu sejatinya sedang menguji ketaatan kita? Atau kita tidak merasakan apapun? Ya, jadi kita menjalani hidup ini seperti mengalir saja. Tidak ada tekanan, ya, tidak ada tekanan artinya ya tidak ada rasa yang membuat kita itu untuk hidup benar di hadapan Tuhan, itu tidak ada. Ya, mestinya idealnya kita itu harus ada seperti tekanan yang mengarahkan kita supaya kita itu hidup benar di hadapan Tuhan. Mestinya setiap orang percaya harus punya perasaan itu. Ya, jadi dia merasakan bahwa seolah-olah Allah itu senantiasa hadir dalam hidupnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita, maka kita tidak mungkin akan coba. Ya. Kalau umat Perjanjian Lama itu hanya dipagari, ya, mereka hanya diarahkan supaya mereka taat atas hukum-hukum itu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat Perjanjian Baru ini kita harus menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita, ya. Atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan itu dalam hidup kita, yang di dalamnya nanti kita akan menggelar hidup yang nuansanya takut akan Tuhan. Ya, itu otomatis kalau kita dalam hidup ini terus berusaha menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, ya, maka pasti nuansa hidup yang kita jalani ini muatannya akan apa? Akan ada rasa takut akan Tuhan, karena kita merasakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup ini dan kita yang menghadirkan Tuhan dalam hidup kita ini. Nah, ini mestinya yang ideal bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya. Ya. Jadi pembelaan Allah atas umatnya yang taat itu tidak perlu kita ragukan. Ya, pembelaan Tuhan atas umatnya, orang-orang yang mempercayai Tuhan, kalau dia sebagai orang taat itu tidak usah kita ragukan. Nah, masalahnya adalah cara pembelaan Tuhan itu seringkali berbeda. Bagaimana Tuhan membela umat Perjanjian Lama dengan membela umat Perjanjian Baru itu berbeda. Ya, itu masalahnya. Tetapi intinya kita harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu tahu persoalan kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Itu yang menjadi pedoman kita. Ya, ketaatan itu perlu dibangun, yang saya katakan. Ya, ketaatan itu perlu dibangun dan dibiasakan. Karena ketika satu orang tidak taat, ya,
satu orang tidak taat, kalau dia seorang pemimpin, dia seorang tokoh, maka akan menyeret, berdampak pada orang lain menjadi tidak taat, dan dia akan merasakan akibatnya. Seperti yang dilakukan ya Raja Salomo, ya, dengan dia memiliki istri dan gundik yang sampai ratusan jumlahnya itu, secara tidak langsung dia akan menghadirkan dia, ya, dia tanpa sadar menghadirkan ilah lain dalam hidupnya, sehingga orang Israel itu menjadi orang yang tidak tertib, ya. Ya, dengan banyaknya istri dan gundiknya Salomo ini menyebabkan dia tidak bisa berlaku tegas. Salomo itu sangat kompromistis, karena dari masing-masing istri atau gundiknya itu pasti dia memiliki ilah lain yang mereka akan beribadah kepadanya, dan itu yang membuat kewibawaan Salomo menjadi turun. Nah, akibatnya apa? Merosot bangsa Israel yang akhirnya terpecah, ya, yang di dalam 2 Raja-Raja pasal 24, ya, kalau kita lihat, ya, di dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8 sampai 17, ya, dikatakan ya Yoyakin itu melakukan apa yang jahat karena kejahatan, karena apa yang diperagakan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan izinkan mereka untuk ditaklukkan oleh Nebukadnezar Raja Babel itu. Ya, jadi singkat cerita, ya, 2 Raja-Raja 2 pasal 24 ayat 8 sampai dengan 17 itu, ya, itu bagaimana Nebukadnezar Raja Babel itu menaklukkan Yoyakim Raja Yuda itu, yang akhirnya mereka ditawan dengan ribuan rakyat, ribuan orang-orang yang gagah perkasa. Disinilah keruntuhan, ya, merosotnya moral dari bangsa Israel yang terpecah, ya, menjadi Israel utara dan selatan, yaitu Yehuda itu, yang akhirnya mereka jatuh pada Nebukadnezar Raja Babel itu, dan mereka akhirnya dibawa oleh Nebukadnezar itu dalam pembuangan di Babel, dan mereka harus mengalami hal ini 70 tahun. Bayangkan, ya, ini bukan waktu yang pendek, ditawan 70 tahun. Nah, ini resiko dari apa? Ketidaktaatan dari Salomo yang akhirnya ke anak-anaknya, ya, ke raja-raja berikutnya, ya, itu diawali dari ketidaktaatan satu orang. Makanya pelajaran yang terpenting bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ya, sebagai seorang pemimpin, jangan sampai apa yang kita lakukan ini menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, itu bisa melukai hati Tuhan, yang nanti dampaknya, akibatnya akan dirasakan oleh anak cucu kita. Anak cucu kita akan ikut merasakan karena ketidaktaatan kita. Nah, ini kan menyedihkan, ya, ini yang menyedihkan, ya, seperti dikatakan di dalam Yeremia. Kalau kita di dalam Yeremia pasal 25, ya, yang dinubuatkan, Yeremia 25 ayat 11 dan 12. Ya, ini kan dikatakan kalau Yeremia 25 mulai ayat 1 itu kan dikatakan Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Nah, ini nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ya. Ayat kita baca ayat 11 12 dari Yeremia 25. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Ya, jadi ini kenyataannya dinubuatkan bahwa 70 tahun
bangsa Israel itu harus ada dalam pembuangan. Ya. Jadi apa yang dialami oleh bangsa Israel selama 70 tahun dalam pembuangan? Pasti dia akan mengalami kesulitan menjalani ibadah. Pasti mereka akan kesulitan menjalani ibadah ini kepada Yahweh. Ya, di sana dia tidak ada bait suci, tidak menemukan bait suci. Ya, tetapi, nah ini umat Israel sekalipun dalam pembuangan, masa pembuangan, Israel itu tidak pernah kehilangan jati dirinya sebagai umat Tuhan. Ya, sekalipun dia sudah dibuat Tuhan seperti itu, tetapi jati dirinya sebagai umat Tuhan itu tidak hilang. Ya. Tetapi memang seringkali Tuhan itu izinkan kita itu masuk dalam kesulitan seperti itu. Dan Tuhan bisa pakai orang kafir di luar orang percaya, dipakai Tuhan untuk apa? Ya. Untuk menghukum kita. Itu bisa dipakai. Ya, jangan kita merasa bahwa kalau orang di luar Tuhan, orang kafir itu wah pasti ini. Ada saatnya dia akan dipakai Tuhan, ada saatnya. Ya, saya katakan ada saatnya. Tapi bagaimanapun juga dia tidak mengenal Tuhan. Tetapi seringkali Tuhan memakai orang-orang seperti itu. Ya, jadi kita harus ingat, ya, yang kemarin saya katakan. Seringkali ada orang yang menegur kita, ya, padahal orang itu misalnya bukan orang percaya, tetapi kita tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa teguran itu salah. Belum tentu. Ya, ada saatnya kita merenungkan. Jangan-jangan apa yang dia katakan terhadap kita itu benar adanya. Ya, itu bisa jadi itu benar adanya. Jadi masa pembuangan itu, masa pembuangan yang harus dialami oleh umat Israel itu memang dipakai Tuhan untuk melumpuhkan bangsa itu. Untuk melumpuhkan bangsa itu supaya mereka tidak memberontak lagi. Jadi kan intinya Tuhan hadirkan masa sulit seperti itu karena mereka orang-orang yang tegar tengkuk, mereka orang-orang yang bebal, yang seringkali memberontak. Dia menghadirkan ilah lain dalam hidupnya. Nah, itu yang diawali dari ketidaktaatan yang ditunjukkan oleh Salomo itu. Itu dampaknya panjang. Itu dampaknya sangat panjang. Ya. Kalau kita lihat pada zaman Daud itu begitu berjaya, ya, kerajaannya berjaya luar biasa, tetapi awal-awalnya Salomo juga bagus, tetapi di akhir hidupnya dia sepertinya menuruti keinginan dagingnya dengan mengambil istri yang ratusan, belum lagi gundiknya. Itu menunjukkan bahwa dia memilih jalannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya harus belajar dari hal seperti itu. Kita jangan kompromistis, ya, terhadap kesalahan, terhadap ketidaktaatan. Kalau itu sesuatu yang prinsip, kita tidak boleh kompromistis. Apakah itu dilakukan oleh orang dekat kita, orang-orang yang kita kasih, kita harus berani menyuarakan kebenaran. Karena dampaknya akan panjang. Ya, itu akan menyeret banyak orang untuk ikut menderita. Seperti ini. Bangsa orang-orang Yehuda mengalami pembuangan 70 tahun, ribuan orang ikut ditawan. Ini kan menderita karena 1-2 orang yang tidak taat. Ya, ini yang menyedihkan. Nah, jadi Tuhan itu seringkali memakai orang-orang, ya, yang dipandang untuk mempermalukan umatnya. Nah, ini yang mau saya katakan. Ya, jadi kita jangan merasa kita lebih baik dari orang lain, lebih baik dari orang yang bukan lebih baik dari orang di luar Tuhan. Terus kita ceroboh, kita cenderung merasa lebih rohani, kita lebih dipakai Tuhan. Itu salah. Nah, itu salah. Ya, jangan kita punya konsep berpikir seperti itu. Ya, kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan-jangan ada yang salah dengan hidup kita. Ya,
Dan sekalipun itu yang menegur mungkin bukan orang percaya, tapi ingat Tuhan bisa pakai mereka seperti Tuhan pakai Raja Babel Nebukadnezar itu untuk menaklukkan Yehoyakim, Raja Yehuda itu. Ya. Demikian juga Tuhan juga bisa pakai Kores Raja Persia itu untuk menyelamatkan umatnya. Kalau kita lihat di dalam Yeremia, ya, kita lihat di dalam Yesaya, ya, kita lihat di dalam Yesaya pasal 45, Yesaya pasal 45, ya, perikopnya kan dikatakan Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Nah, ini juga bukan umatnya. Bahkan Alkitab katakan Kores itu tidak mengenal, tidak memiliki pengenalan akan Allah Israel, enggak, tapi dia dipakai. Ya. Ayat 13 dikatakan, Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan. Ya. Jadi setelah Nebukadnezar itu dipakai untuk menaklukkan Yehoyakim itu, tapi ketika Nebukadnezar itu terus berulah, Tuhan akan pakai Kores untuk mengalahkan itu. Dan Kores ini yang dipakai Tuhan pakai Kores itu untuk menyelamatkan umatnya. Ya. Raja Kores ini yang menyuruh bangsa itu kembali ke Yerusalem untuk membangun kota itu, membangun bait suci. Ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarikh pasal 3, ya, 2 Tawarikh pasal 36, kalau kita lihat di dalam 2 Tawarikh pasal 36 ayat 22, ya, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Nah, itu yang menggerakkan Tuhan, yang menggerakkan hati Kores supaya mereka mengizinkan orang-orang buangan itu pulang ke negerinya. Ya, ayat 22. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Tuh lihat, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggerakkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ya. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Ya, jadi Kores dipakai oleh Allah untuk mendirikan bait suci di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya Tuhan Allahnya, menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Ya. Jadi Kores pun raja Persia dipakai. Dikatakan, ya, Tuhan menggerakkan hati Kores. Ini bukan orang percaya, ini bukan umat Allah. Tetapi demi menggenapkan nubuatan itu, apa yang telah dinubuatkan Allah, Tuhan bisa pakai orang ini. Ya. Bagaimana orang ini, Kores ini menggerakkan supaya dia ditugaskan untuk mendirikan rumah Tuhan. Ya, untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jadi Kores itu yang mendorong orang-orang Yehuda itu membangun bait suci. Dan dikatakan itu, ya, siapa di antara kamu termasuk umatnya Tuhan. Jadi siapa yang umatnya Tuhan, siapa di antara kamu yang termasuk orang-orang Yehuda, menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Jadi disuruh balik. Ya. Jadi Nebukadnezar, raja Babel, dipakai Tuhan. Kores, raja Persia, juga dipakai Tuhan. Yang notabene mereka bukanlah umat Allah. Ya. Nah, ini pelajaran yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah, ya, karena kita ini kan tidak selalu ketemu orang percaya. Kadang-kadang kita ketemu orang bukan orang percaya, tetapi dia ternyata memiliki karakter cukup bagus. Ya, secara moral umum dia baik, dan mungkin lebih baik dari orang percaya itu sendiri, bisa jadi. Ya, maka jangan kita takabur, jangan kita tidak mau mendengar, wah, kita merasa bahwa saya
orang percaya saya lebih dipakai Tuhan, jangan seperti itu. Ya. Tetapi kalau apa yang kita lakukan, peragaan hidup yang kita peragakan itu menunjukkan bahwa kita bukan orang-orang yang taat. Ingat, ya, bahwa peragaan hidup yang kita jalanin itu menunjukkan bahwa kita adalah bukan orang yang taat seperti orang-orang Yehuda ini. Maka Tuhan bisa pakai orang lain di luar umat Tuhan untuk mempermalukan kita. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara terhadap ketaatan ini. Ya, saya mengatakan hal ini karena saya juga merasa belum menjadi orang-orang yang benar-benar taat. Ya, saya masih seringkali menuruti keinginan daging, ya, menuruti ego. Ini yang menyedihkan. Ya, sangat sampai terjadi. Ya, karena nanti kalau kita tetap membandel, kita seperti tutup telinga terhadap suara Roh Kudus, maka harga mahal yang harus kita bayar. Dan mungkin juga anak cucu kita akan membayar harga yang mahal karena ketidaktaatan. Ya, ini yang menjadi peringatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita belajar untuk hidup dalam ketaatan. Perlu kita perjuangkan, perlu kita biasakan. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk hidup dalam ketaatan, sekalipun itu sulit diwujudkan. Roh Kudus mampukan kami. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan biarlah ini menjadi berkat kekal bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.